terima kasih atas jawabannya ibu-ibu. Nah, kita coba perhatikan ibu-ibu yang selanjutnya tentang gambar di mana ada gambar 1.2 ya Bu ya, tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, coba ibu-ibu perhatikan. Ibu-ibu udah punya ya perintannya kan ya? Ya. Nah, di situ coba ibu bacakan bersama-sama ya. Coba bacakan bersama-sama. Apa Bu? Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, di dalam poster ini ya, di dalam poster ini dimana yang paling penting ya, 1000 hari pertama kehidupan itu yang pertama di sini ada apa Bu? Kehamilan Bu ya. Jadi di masa-masa kehamilan, di mana masa kehamilannya yaitu masa hamil 9 bulan. Nah, yang kedua yaitu masa nifas Bu ya, setelah melahirkan. Di mana masa nifas ini ya, yang paling penting juga masa nifas itu usia bayi 0 sampai 6 bulan. Betul Bu Aci. Nih, yang selanjutnya 1000 hari pertama kehidupan itu yaitu masa bayi Bu ya, masa bayi, di mana ini masa bayinya usia 6 sampai 12 bulan. Betul Bu ya. Yang terakhir 1000 hari pertama kehidupan itu ya, yaitu masa anak usia berapa? 12 bulan sampai dengan 24 bulan atau 2 tahun Bu ya. Iya, 2 tahun. Nah, diantaranya ibu-ibu yang ada di sini, ada yang sedang hamil nggak? Sekarang coba siapa yang sedang hamil? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik ya Bu ya. Nah, dikala nanti ibu-ibu tentunya harus memperhatikan masa-masa di mana yang paling penting ini masa 1000 hari pertama kehidupan ya, yang tadi yang 4 masa ini ya, di mana yang pertama kembali lagi yaitu masa kehamilan. Masa kehamilan kita atau masa kehamilan di mana hamil 9 bulan. Terus masa kelahiran ya, atau disebut masa nifas. Nah, terus masa bayi usia 6 sampai dengan 12 bulan. Terus masa usia bayi 1 tahun sampai dengan 2 tahun ya Bu ya, sampai dengan 2 tahun. Nah, jadi ambil kesimpulan 1000 hari pertama kehidupan itu adalah ya, yang ini ya Bu. Nih, 1000 hari pertama kehidupan adalah nih, dimana masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak, karena anak mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Nah, ketika ibu-ibu di mana masa 1000 hari pertama kehidupan itu tidak terpenuhi atau terganggu kesehatannya, akan mempengaruhi masa depan anak ya di kemudian hari Bu. Itu jadi ibu-ibu harus waspada. Jadi ibu-ibu harus memperhatikan masa-masa 1000 hari pertama kehidupan ini ya Bu ya. Jadi sekali lagi diperhatikan masalah dalam pola makan, terus makanan 4 sehat 5 sempurna, gizinya seperti apa ya. Terus ASI-nya, anak bayi baru lahir itu langsung dikasih ASI ya, harus ASI-nya ASI eksklusif, jangan
coba-coba dikasih makan Bu sebelum usia anak 6 bulan. Ya betul, 6 bulan. Jadi sebelum anak usia 6 bulan itu jangan dicampur-campur. Itu hanya ASI saja dikasihnya sama ibunya. Jadi jangan khawatir habis Bu ya ASInya. Jadi 0 sampai 6 bulan itu harus ASI-nya ASI eksklusif. Terus setelah usia bayi kita 6 bulan ke 1 tahun itu baru ASI ditambah makanan pendamping, makanan pendampingnya harus ditambah ya. Nah itu terus ibu juga ketika bayi lahir sampai dengan usianya 2 tahun sampai dengan balitanya itu, jadi ibu tetap ya menjaga kesehatan anaknya, harus dibawa rajin ke posyandu. Awas Bu ya. Jadi semuanya yang mempunyai kategori kesehatan itu harus membawakan anaknya ke posyandu, memeriksakan anaknya ke posyandu. Insya Allah di posyandu kita tidak hanya diberikan atau dikasih penimbangan dan dikasih pengukuran badan saja, tapi insya Allah Bu ya, di desa kita itu selain ditimbang dan diberikan pengukuran badan, anak-anak kita dikasih PMT ya Bu ya. Ya betul, dikasih PMT, suka dikasih pemberian makanan tambahan. Nah itu yang selanjutnya dalam pembahasan topik kesehatan dan gizi juga ibu-ibu ya. Ini coba dibaca buku pintarnya, nanti di rumah baca-baca lagi ya. Dan yang selanjutnya coba ibu nanti setiap pertemuan sesi buku pintarnya itu harus dibawa ya Bu ya, jangan ketinggalan, harus dibawa untuk bahan diskusi ya, untuk bahan diskusi kesehatan ibu hamil dan bayi dalam kandungan ya. Jadi awas Bu, ketika kita mau pertemuan kelompok kembali nanti di kemudian hari, jangan lupa buku pintarnya dibawa. Terima kasih ya Bu ya.